Guys, ini kemarin aku sempat cerita horor ya di YouTube-nya Kak Radit. Raditya Dika, iya. Jadi bentar. jadi aku ngomongin cerita horor yang di rumah aku, yang orang ketindihan itu Ade. Kemarin tuh aku tuh nggak mau sebut nama karena kan aku belum dapat izin dari Ade kan. Aku nggak berani bawa nama orang. Sulu aja. Jadi sekarang aku bukan di sini karena emang orangnya depan muka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye la. Oh kita jika lagi. Ente itu mah spontan we ke. Gini, ye Tolong dong sebentar, ini Pak Wali ya. Harus ada harga diri sedikit ya. Pak Wali. Ibu sebagai artis, ini sebagai Pak Wali. Oh iya. Ya. Jadi, Pak Wali. Betul. Tolong dihargai walaupun tidak ada harganya. Ya. Saya hargai Bapak. Jadi di episode Wali Kocak yang kelima ini kita kedatangan tamu yaitu Susan Sameh. Yeay. Itu gitu sih kan kayak diedit kan. Iya. Oh iya. Pasti enak kan kayak Sameh. Yeay. Make anu itu nih ngannya anu edan gitu nya. Jadi ada apa deh mau datang ke sini? Kebalik Bu. Pak Wali. Kebalik, itu pertanyaan saya. Ibu jangan ngambil jatah host juga dong. Iya. Ya, aduh, kumaha sih kalau diborong gitu. Cepat, berikan aku pertanyaan. Oke. Maka. Susan Sameh. Iya. Sejak kapan terjun ke dunia entertain? Sejak tahun. Sebetulnya saya tahu sih sebetulnya. Iya, tahu ngapain kamu nanya? Enggak guys, jadi gini. Ade ini yang selalu melindungiku sejak aku SD, zaman dia alay yang rambutnya sampai gini. Loh, ini kamu juga alay tuh? Enggak, tapi alaynya aku nggak salay kamu. Udah akuin itu, kamu alay banget. alay akut. Kamu Iya alaynya sih, parah. Memang rebuk kecil gambar yang gedung sate. Dia sering baik kan itu. Baik. Enggak, tahu rambutnya sampai nutupin gini, wallahi gini. Secara anak band gitu kan. Mata nggak kelihatan, terus tindikan di sini banyak. Ya Allah, bibirnya sampai gini gara-gara tindikannya keberatan. Dari jauh udah kelihatan nih Ade nih gitu, sama Sabrina juga sama. Iya, benar. Tahu kan rambut yang misalnya udah 3 hari 4 hari nggak dikeramas jadi berminyak terus dikepinggirin. Ya Allah. Ini suara ketawa masuk. Nggak apa-apa. Apa. Kita butuh yang banyak. Bebas di sini mah. Tenang. Gitu. Jadi seharusnya emang Pak Wali ini udah tahu ya saya mulai dari kapan, dari umur 16 tahun. Buat yang nggak tahu, aku mulai dari umur 16 tahun. Sekarang Ucan umurnya udah berapa? 25 Masya Allah ya. 25 Gila. 25 berarti 13 tahun ya. Kita kenal. 13 tahun apa? 13 tahun. Umur kamu 12 tahun. Dari SD dong. 12 tahun ya. Kelas 6 SD. Emang 12 tahun? Iya. Benar. Kayaknya lebih kecil. Masih ada Mbak Pon nggak di rumah? Gak ada. Bapon Kangen banget aku sama Mbak Pon. Tapi sampai sekarang aku nyari kontaknya Mbak aku nggak ada. Jadi buat yang tahu Mbak Pon, tinggalnya di Pasuruan, tolong ya kasih tahu kalau aku nyariin dia. Bapon. Mbak Pon, namanya Poniti. Itu belum My lama second Bapon mom. pulang itu. Iya. Belum lama Bapon pulang ada di rumah. Dia dulu yang ngurusin aku. Jadi sebetulnya ini warga Sebetulnya bukan sebetulnya. Warga Kocak ini saya tuh sebetulnya bingung mau nanya apa, soalnya hampir 80% tentang Susan ini saya tahu gitu. Benar. Ya udah ada pertanyaan apa nggak buat aku? Ini mah buat orang yang maksudnya kan belum kenal aku, apa nih yang terbenak di pikiran aku? Ada ini 20%-nya lagi nih. Ada 20%-nya lagi. Yang ada yang nggak tahu itu adalah ketika perjalanan kamu. Itu cowok yang keberapa? Ini Sabrina. Ngomongin Sabrina tuh Sabrina. Iya. Ini kakak aku ya. Kita diemin aja, toh adiknya lagi sibuk. Terus susah.
selama perjalanan karir kamu ini kan Ade hanya ikut di awal, ya kan? Hanya ikut di awal sampai pada akhirnya puncak karir kamu sekarang belum puncak menurut Ade karena karir Belum. kamu masih panjang, Iya. masih sangat panjang. Amin ya Allah. Di pertengahan karir ini, sepanjang karir kamu Ade hanya ikut bisa dibilang kalau dipresentasikan itu hanya 10% di awal. Kesananya kamu memang benar-benar mandiri. Ade pengen tahu apa yang Ade nggak tahu. Yang ada yang nggak tahu, aku berjuang banget, Kak. Pagi ketemu pagi, kerja bisa 24 jam. Aku benar-benar nggak pernah kenal sama yang namanya lelah ya. Semuanya yang ada di pikiran aku adalah kalau aku tiap capek ya, berjuta-juta orang ingin ada di posisi aku saat ini. Masa aku nggak bersyukur? Masa aku mau berhenti di sini aja? Masa aku mau membiarkan kesempatan ini karena aku merasa capek, karena aku merasa malas segala macam. Jadi perjuangan yang ada yang nggak tahu adalah aku selama ini sampai kehabisan waktu. Mungkin orang-orang di luar sana tuh punya masa indah, masa muda, main sama teman-teman. Gitu. Aku nggak nemuin itu. Ya, tahu. Aku nggak nemuin itu. Terus ketemu keluarga jarang banget. Ditambah pada saat adanya COVID segala macam, aku tetap harus berjuang. Padahal di lapangan mungkin keadaannya lagi rame ya dengan COVID gitu. Tapi yang aku pikirin ya kalau misalnya aku sampai kenapa-napa, aku kenapa-napa karena ibadah gitu. Karena sedang bekerja. Jadi emang lebih spesifiknya gini sih. Dulu kan biar warga Kocak tahu ini ya. Sedikit sekecil apapun gitu ya yang kamu rasakan, masalah gitu yang berbau dengan kesedihan, masalah apa, kamu pasti cerita sama Ade. Ketika Ade nggak di sana, cerita sama siapa? Kesedihan atau nggak cerita, entah itu apalah, mau kesedihan, mau masalah gitu. Aku cerita cuman bisa sama orang-orang terdekat aku. Maksudnya yang saat itu ada, tapi yang bisa dipercaya kayak Arifki, Kak Naila. Dan aku jarang banget mau cerita sama Sabrina, sama Mami itu jarang, karena aku nggak mau bikin mereka pikiran. Kadang aku sakit pun kayak kemarin aku kena COVID ini tuh, aku nggak mau nunjukin ke mereka kalau aku sakit, aku nggak mau mereka tahu kalau aku sakit. Jadi cukup orang terdekat aku aja yang tahu gitu. Jadi biarin aja keluarga aku, orang-orang lain taunya aku memberikan karya, melihat aku bahagia, udah. Pernah ada momen gini nggak, Dek? Dari perjalanan ini gitu, tiba-tiba kamu kena masalah gitu ya. Dalam artian masalah itu ada hal yang bikin kamu, ini kalau ada Ade nih, pernah ada gitu nggak? Abis nih gitu. Nah, soalnya gitulah. Apapun itulah. Ini kalau ada nih aku diperlakuin ini sama orang gitu. Ini orang kayaknya udah UGD urusannya. Misal gitu ya dengan kata. Pernah. Kalau dapat enggak, Ade nggak tahu. Mungkin nggak tahu ya, Ade ngeliat berita apa enggak? Enggak kayaknya. Pada saat kayak dilecehin di lokasi gitu. Tapi tenang, adik-adik ini sekarang udah pintar. Sebentar, dilecehin di lokasi gimana? Ya kan zaman sekarang pelecehan di mana-mana ya, Ayah. Pelecehan verbal apa non verbal maksudnya? Non verbal. Cuma lisan. Ngomong apa dia? Verbal. Gimana dia bilang? Gitulah, goda-goda kayak si montok gitu. Tapi sama ramean itu bikin aku ngedown 3 hari. Kayak takut buat syuting. Itu fans atau? Enggak, orang lapangan. Kru film. Ada nggak tahu beritanya? Kemarin Ada minta maaf. Enggak. Ini bukan hal yang harus diminta maafin segala macam. Ini hal yang harus kita sadarin bahwa di luar sana banyak banget orang yang membutuhkan edukasi yang baik. Kalau bahasa zaman sekarang Catcalling. Oh. Iya. Iya, memang itu sudah masuk karena itu
gini loh, bukan pelecehan tuh bukan berdasarkan cuman kayak oh kalau megang gini itu kena pelecehan, enggak. Iya. Aku nyakitin hati orang kan bukan berarti dengan aku nonjok orang jadi sakit hati, dengan aku ngatain aja itu orang bisa sakit hati. Betul. Sama dengan halnya kayak aku ngatain orang kayak ngelecehin gitu kan, cukup dengan kata-kata juga orang mentalnya bisa kena gitu. Itu dari PH apa? Nanti kasih tahu ya. Nggak usah, ini udah diurusin. Udah langsung diurusin pada saat aku ngadu ke PH-nya itu langsung diurusin. Untungnya PH-nya benar-benar ini banget, ketat banget. Jadi langsung diurusin gitu. Kadang keinget ya, nggak ada nih. Tapi ya namanya kita hidup nggak bisa tergantung sama orang ya. Betul. Jadi harus pintar-pintarnya kita jaga diri. Dan aku pun sekarang yang udah berani speak up, aku udah berani kayak orang ngapa-ngapain aku udah tahu aku harus apa gitu. Bangga nggak? Bangga. Dan sama itu adik-adik. kalau harus jujur ya, berat sebenarnya ya. Ada yang mau tiba-tiba ngejauh gitu ya. Pertama karena memang kelakuan Ade pun belum benar, takutnya berdampak dengan karir kamu, takutnya ada hal yang malah jadi menjatuhkan nama kamu karena ada pemikiran dari orang, oh ini kakaknya Susan nih, oh ini kakaknya Sabrina nih gitu kan, tapi kok kelakuannya kayak begini ya, nah, gitu. Jadi Ade lebih milih untuk menjauhnya dengan banyak cara. Entah itu ada ngemusuhin kamu tiba-tiba atau cari masalah aja gimana kita biar berantem gitu kan. Nah itu karena ada punya pikiran ini kalau ada terus gitu kayaknya nggak boleh, nggak dewasa, nggak boleh, nggak belajar. Iya gitu. Dan itu hasil konsultasi sama yang lain. Ade gimana nih? Apa nih yang aku nggak tahu tentang Ade coba selama ini? Ayo dong Pak Wali, apa yang saya tidak tahu tentang Pak Wali selama ini saya di Jakarta? Coba. Boleh kan nanya ke Pak Wali kan? Boleh lah. Aduh, apa ya Kia? Kok jadi saya yang pusing ini? Si Ayang, apa? Arif, Suroyo? Banyak banget. Mungkin kamu hanya tahu beritanya aja ya. Ada udah sempat sakit, hampir lumpuh, bahkan divonis lumpuh sama dokter. Gara-gara apa? Ini nggak tahu kenapa gara-garanya. Cuman yang jelas tiba-tiba tulang belakang Ade remuk. Jadi sudah tidak ada tulangnya di punggung. Sekarang? Iya, udah diganti pakai pen. Tetap bersyukur. Iya dong. Bersyukur. Dan itu dokter vonisnya lumpuh. Tapi ada 10 hari jalan. Masya Allah. Sampai bengong dokternya. Ini masih kalau beliau masih hidup, ya namanya Dokter Ahmad Ramdan di Rumah Sakit Sentosa, sampai bengong. Ini betul Arif yang saya operasi kemarin. Iya dokter, kenapa? 36 tahun saya ambil spesialis ortopedi, baru sekarang pasien saya check up pertama jalan ke sini. Dia bilang gitu. Ini luar biasa, ini keajaiban Bu katanya. Mama bilang bukan keajaiban dokter, ini semangat sembuhnya besar. Iya. Mama bilang gitu. Itu. Dan memang pada saat itu orang-orang terdekat yang ada ingat. Orang-orang terdekat. Nah, kemana ya? Tapi ini berapa? 2 lah. Oh 2. 2 lah. Enggak, kacamata hitam banget sama kayak aku. Minus tapi ini Pak. Oh iya? Minus. Terus. Begitu. Ya masa-masa sulit begitu. Tapi masa-masa bahagianya juga banyak. Tapi aku melihat sekarang Pak Wali banyak perubahan. Amin. Jadi lebih dewasa. Amin. Jadi Masya Allah, sekarang datang-datang pakai sarung. Kostum ini Bu. Jangan dong. Ya tapi memang selesai Sholat. ya. Masya Allah. Ya. Karena itu. semua yang kita miliki ini punya Allah, benar nggak? Tuh. Nggak ada yang benar-benar kita miliki. Iya, sebenarnya nggak akan ada yang abadi. Kalau bukan kita yang ninggalin, kita yang ditinggalin. Iya. Itu. Gitu ya. Guys, ini kemarin aku sempat cerita horor ya di YouTube-nya Kak Radit. Raditya Dika. Iya. Jadi Bentar.
Nah, jadi aku ngomongin cerita horor yang di rumah aku, yang orang ketindihan itu Ade. Kemarin tuh, Ya. kemarin tuh aku tuh nggak mau sebut nama karena kan aku belum dapat izin dari Ade kan. Aku nggak berani bawa nama orang. Slow aja. Jadi tuh. sekarang aku bukan di sini karena emang orangnya depan muka gitu. Tapi tak mau kacau ya. Kacau, rumah kacau ya. Tapi sekarang sih kayaknya udah nggak Nah, terlalu. banyak Pindahnya ke gang kamar si Sabri yang tembusnya di enggak. Arab Sekarang masa Saudi. Gila. Pintu ajaib. Itu aja. Di komennya Karadit banyak banget yang minta part 2 sampai minta apa ngetek-tekin jurnalisnya untuk nge-review itu kamar. Jadi nanti Oh baik-baik. Baik-baik. mungkin aku atau Ade kita review kamar itu, Ayo. Karena banyak banget yang komen minta review. Itu di awal ya. Warga itu di awal memang di awal kayak begitu gara-gara saya sosokan. Kan Emang biasa. anaknya sombong. Buat kalian yang nggak tahu, Pak Wali ini orangnya emang bener-bener Belagu bukan Belagu. sombong. iya songong. Songong. Nah gitu. Saya pikir kan nggak takut. Apa gitu kan. Nah, seumur-umur belum pernah lihat deh kan Iya. gitu. Seumur-umur maksudnya hanya bisa merasakan. Cuma ngerasain doang santai aja lah gitu kan. Oh, iya, Ternyata bener, dia ya. punya tingkatan yang luar biasa. Setelah dari situ ada tahu loh bahwa jin atau setan itu mereka Ada. punya level-levelnya. Iya. Jadi Kalau kan yang di rumah udah di level apa? itu ustadz. Iya. Ustadz maksudnya ya kalau Jadi- di manusia ya di lingkungan manusia dia punya keilmuan yang tinggi lah, Keren ya. keren. Karena Eka bisa merasakan itu. Kapan emang rencananya mau review itu kamar? Tapi boleh diakui dong yang paling lama tidur di sana Eka. Ade, walaupun nggak bisa bangun ya, say. Awal-awal, Bebs. Jangan sedih. Awal-awal Oke, itu kan baru perkenalan. Tapi sekarang udah Pak Yaya tadi tidurnya di atas ya. Tapi ya itu berani. Oke, kita gelapin lampunya, berani nggak? Uji nyali deh di Oh, kamar atas. sering. Sejam-sejam. Sejam. Oh, baik-baik Jam sering. dengan si Awal-awal. gaun merah. Iya, memang gue masih Bangun-bangun mana. tidur di Jerman. Jadi tingginya tuh ya. Jadi bukan apa ya? Antara sadar nggak sadar gitu. Antara sadar dan nggak sadar ini tuh bener real kelihatan sama dia gitu. Tapi ini tuh mimpi atau enggak gitu loh. Dia tuh tinggi. Ingat ada gantungan bayi? Hah, masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Nggak tahu. Coba yuk, kita review. Gila. Sumpah, Itu ini yang kalau di paling review horor. pasti orang seneng banget. Nih, yang paling sering dia ngeganggunya itu cuman si ayunan bayi itu goyang-goyang sendiri. Itu aja. Enggak, aku paling ngeganggu juga si gaun merah itu ngeganggu. Iya bukan. Yang paling sering ini mah ya. Hmm. Kalau masalah itu mah iya. Badannya tinggi. Yang ada lihat gitu ya. Nggak tahu karena ada tiduran gitu ya, nggak tahu gimana, yang jelas ini wow gitu loh. Nah Tapi itu tiba-tiba sekarang tuh rumah udah enak ya, tapi kata katretan tuh tretan muslim, hah? dia bilang katanya kalau mereka tuh sebenarnya udah mau berdampingan sama aku. Jadi sebenarnya dan ada makhluk negatif juga pendatang terkunci di tempat itu di rumah. Coba ya ntar aku kayak Oh, ini gitu. pendatang baru nih. Oh gitu. Aku bakalan ospek pendatang Maksudnya baru. pendatang gimana? Iya, Saya udah kemana ini? pendatang Hah? baru Oh, datang iya. ke rumah. Oh, iya. Ospek ke portal kayak ke. Ayo ke rumah, Ayo. berani nggak? Lah kapan nih nggak berani? Oke, aku bakalan aktifin lagi YouTube aku ya. Iya dong. Juri. Iya Enggak, kan? karena memang dibanding Sabrina yang lebih sensitif sama yang begitu-begitu dia Aku. dari kecil. Memang iya. Terus fotonya dia aja kadang-kadang Iya, betul. serius. Foto Kalau aku. iya, sebetulnya kamu nggak sadar. Jadi Kenapa foto aku? Kalau ada lihat Ngeri. dia foto kamu tuh sebetulnya ya ngeri kalau orang yang selewat mah mungkin ya karena nggak tahu kamu aslinya gimana ya itu oke fine aja itu foto gitu. Tapi kalau menurut Ade gitu ketika ada beberapa foto kalau Ki sadar coba Ki lihat aja perhatiin foto dia itu seram sebetulnya tau
Serius iya, deh. Kak? Kalau kamu di foto tuh serem. Seremnya tuh gimana gitu? Coba jelasin. Matanya sih. Mata. Bang Bokir. Matanya kenapa? Enggak, mungkin karena emang your name juga ada historinya ya. Ini suara gue boleh masuk? Boleh, Boleh. aman di sini Bali boleh. Boyfriend juga boleh. Mungkin karena itu, karena dia punya namanya punya sejarah kan. Iya. Jadi there's something about her name. Maksudnya maybe it's a good thing. Mungkin Iya. nama yang bagus gitu loh. Oh, Tapi mantap. punya sejarah behind. Si Iki langsung ketawa begitu dia ngomong bahasa Inggris. Hah? Karena dia tahu Eke roaming ya. Gak bisa bahasa Inggris. Biasanya pada zaman ada skip, ya. Iya. Jadi Berat di gue- nama lah. Bukan berat di nama. Jadi mungkin behind your name itu ada something special. Oh Yang wow. bikin kenapa dia tuh fotonya beda. Ngerti gak sih? Kayak Ngerti. Jadi nama aku Ngerti tuh gak sih? ada Enggak. sesuatu yang spesial nama aku. Oh iya, Iya. jelas. Itu kan sampai rebutan Katanya. antara mami sama papi Iya. sampai Iya. rebutan. Iya benar. Tapi apa? Seremnya di mana? Coba guys, kalau nanti kalian coba cek ke Instagram aku. tapi Ah. serem Kalau in a emang good way serem. gak sih? Maksudnya? Serem in a good way. Maksudnya Di- seremnya tuh Bagus, seremnya Iya. bagus. Seremnya Iya. tuh nyeri. Bukan kan ada tuh serem yang jelek gitu. Ini mah seremnya nyeri Iya, gitu loh. iya. Artsy gitu. Betul. Iya. Archie. Artsy. Art- Nyeni. Anak-anak. Apa ya? Anak senja lah gitu. Nyeni gitu. Oh, Desa jaksel banget gitu. Jaksel banget. Dan saya tadi Like, Pak. Actually, This is Bandung, sister. tadi dia udah ngomong deui naon. Tengenahan. Iya tengenahan. Iya, iya. Tengenahan. Coba ngomong lagi. Aing tiasa nyarios Sunda. Iya. Semua eta Dia tapi dankeun. tepas jeung teungeup nya. Jeung teungeup tepas tapi nya teungeup elubnya. Iya. At least I try. Oh yes. Bedanya gue cuma doa. Iya, betul keren. Cuman ngerti nggak tadi bahasanya? Tapi nggak cocok dalam Ngerti. muka. Apa maksudnya? Karena Kayak muka muka luar. bule, muka biasa luar. nyarios Sunda, biasa ngomong Sunda. Oke, yes. Kalau aku cocok, soalnya aku Sunda banget. Kalau dia mah walaupun muka luar juga, Sabrina muka luar tapi vokal Logatnya Sumedang. Cianjur. Cianjur. Karena aku Gitu. kebanyakan makan jengkol dan Ah. lalapan. You know lalaba? Puncul cucoknya. Puncelut. Tadi kita mau ke sana tau. Oh dia. No, Tapi cancel. we're gonna go to Lembang, Puncelut. Nggak jadi. Puncelut Back kan to udah pernah. Zurich. Back to jury. Yeah, back to jury. Yes. Jadi di antara Sabrina itu sama dia yang paling banyak itu memang kamu. Iya. Dan Sampai ada- sekarang aku suka ngeliat gitu-gitu. Dan aku sering banget dikirimin tuh sampai sekarang. Kamu ingat nggak pertama pindah ke rumah Joglo? Iya, dikerjainnya kayak apaan? Ingat nggak? Iya. Yang paling merinding menurut kamu di rumah Joglo di mana? Coba, ada pengen tahu. Yang paling Menurut merinding kamu nih yang paling di Wah, sebelah ini rumah. Karena itu tempat lahan perkumpulan itu ya, mereka. lahan kosong Iya. itu ya. Di mana di dalam rumah? Dalam Di rumah. lingkungan rumah nih maksudnya. Di Entah rumah itu di dapur. lantai. Yes, tapi itu masih kurang menurut aku. Di mana coba? Di mana? Sejajaran sama kamar kamu di Kak. lantai 2 aja pokoknya. Lantai 2. Dulu kamu pernah bilangnya, ada mau nggak tidurnya di sini? Kamar sebelah. Oh, what's that? Tukang roti. Oh, Nggak apa-apa itu endorse sponsor. Amin. aku kaget. Sumpah. Di radio ada yang orang di sini ada roti. Ada roti. I think Iya. your healing room deh. Enggak sih? Enggak lah. Bukan ruangan yang di dekat di dalam rumah, tapi ada satu Oh, kamar. Mega's room? Ingat Kamar nggak? Mega. Mega kamarnya di mana emang? Beda tangga tapi Betul. tangganya lewat belakang. Tapi sejajaran kan sama kamar kamu? Iya. Di situ, di bawah toren apa di dekat toren? Iya, itu daerah dapur Aing covid udah. Iya. Oh, ini pas Aing covid covid sare deh. di asingnya di ditu. Iya. Kumaha rasanta? Bukit enggak. Jadi kalau rumah sakit ke Kamu jolim banget, kamu tanpa menanyakan perasaannya dulu. Kamu bayangin itu musim Delta loh. Dia kena tuh yang Delta. Posisi aku lagi syuting. Aku bingung dong. Terus akhirnya aku tuh udah ngobrol. Ini kalau di rumah kita ada yang COVID,
kita udah punya tempat buat Isolasi. yaitu kamar Mega. Kalau aku kena, Mega kena, Arifki kena, Bareng-bareng semua. bareng-bareng semua. Tapi kalau salah satu di kamar atas, Awal-awal pindah ini kita kan cek gitu kan. Belum pindah-pindah barang ini belum. Kalau ngelihat sih belum pernah merasakan juga hanya di wilayah itu aja. Hanya di wilayah sama di WC bawah. But I think you have to tell him kejadian di rumahnya sekarang nih. Yang awal-awal pindah. yang sekarang, oh nggak ada apa-apanya dibanding joglo. Really? Iya. Dia menyerupai orang? Kak, yang di sekarang sama joglo, ya ampun, ini masih level 1-2. Really? Kamu tahu itu yang aku ceritain di podcastnya Kak Radit. Pokoknya gini, kalau Yang dia udah joglo. tiba-tiba rajin sholat banget berarti dia udah melihat sesuatu. Benar. Nggak, berarti aku lagi banyak diserang. Iya, itu pokoknya lagi Iya. merasakan sesuatu aja. Tiba-tiba sholat subuh nih, subuh-subuh ngebangunin, ada sholat cepetan sekarang mandi. Anjis, wah ini mah ada susu campur es batu. Gitu, Sesuatu. Saudara gembira. Itu ciri-cirinya ini kalau dia lagi diganggu benar-benar gitu. Begitu. Kenapa tapi kalau masa harus diganggu terus baru rajin, tapi sekarang udah rajin terus kan? Alhamdulillah. Rajin. Alhamdulillah. Eke sudah melihat. Awal Banyak banget orang pingin aku cerita horor atau banyak banget tiap aku live Instagram, komen-komen aku, Kak lanjutin dong Kak cerita horor gitu. jadi ada sempat cerita juga ke beberapa teman-teman gitu. Mungkin mereka dengar. Semua kata rindu Oke. semakin membuat. Random bilang donat. Ini ya. terus Kak. Keren gitu, kayak keren aja baru pernah ngeliat nih. Itu udah emang Kiki. Iya. Iya, Ucan bener. Enggak keren, biasanya kan pakai clip on kayak mewah gitu. Terus Kak, tuh Ah, enak iya, bisa iya. diputerin. Ya, itu buat Om Deddy ya. Nah, itu kan kalau di podcast Om Deddy. Iya, keren. Begini kan. Mana ya? Jadi kalau wali kota Arif funny man Komposer. kan? Englishnya. Wali Funny. kota funny man. Kan wali juga kan. Yes. Funny man. Funny man. Wali kota right? Funny man. Toh, bisa jadi Paniman. Paniman. Kan tengenaheun. Lamun orang Sunda ngomongna Paniman. Paniman. Itu siapa Paniman? Aduh. Giliran para di Forever. Pada badan. Nah, Ayo dong. Kita lagi mau serius. ya, serius dulu nih. Kita serius dulu ya. Ada beberapa orang yang mendengar kejadian ada dulu pernah kesurupan di rumah kamu sampai kamu bawa ke satu orang bisa, kedua orang bisa mental semua, akhirnya kamu bawa pulang ke rumah. Iya. Ketemu mama. Coba ceritain dari versi kamu nih. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Nah, ada mah lupa-lupa ingat. Hah? Ketemu mama? Ada kan dianterin ke rumah ke Garut. Ada mah sadar-sadarnya di rumah mama udah baca surat Yasin. Demi apa? Aku lupa lagi. Enggak, ini aku skip. Apakah aku? Ke Garut, kamu nganterin ada ke Garut sama Sabrina sama Rama katanya. Kenapa aku tidak sadarkan itu? Kak? Jangan-jangan aku sadar kamu langsung tidak sadar. Jadi sah. Pokoknya ada yang katanya mama lagi baca surat Yasin sambil nangis aja. Pokoknya Dulu aku ada yang. nggak tahu itu, aku skip. Pokoknya kamu saat itu Tapi benar ada dibawa ke orang-orang pintar gitu, orang-orang bisa. dibawa. Sempat pas kita bawa ke itu ya yang tersebut. Itu kamu sempat bangun, sempat bisa berdiri langsung bisa nyanyi. Cuman pemulihannya itu lama. Kamu dari situ tuh masih tetap sering kesurupan segala macem. Dan ini nih ya, dulu pernah, ini kayaknya aku belum cerita deh waktu kemarin. Jadi adik ini pas setelah dia songong ke kamar atas, sok-sok berani ya, dan ketindihan, nggak lama kemudian dia itu kita tahun baru ya, tahun baru. Adik sama kita tuh ditinggalin di rumah sendiri. Udah di rumah aja istirahat. Aku sama mami mau Karena masih aneh ya adanya itu ya. Iya, adek masih kan habis kesurupan terus kan capek kan, adeknya kasihan. Kita mau jalan-jalan ya ayah, mau mobil-mobilan, keliling-keliling. Soalnya kasihan mami pingin tahun Itu baruan ingat kan nggak sih di tahun baru mobil. kapan deh? Lupa Ya. lupa banget. Udah 10 tahun yang lalu kali ya. Iya. Iya. 10 tahunan. Oh, 9-10 tahunan yang lalu. Udah dong. Di rumah itu adek sendiri. Tiba-tiba kita baru jalan sekitar 20 menitan.
Aku inget banget itu posisinya aku di gedung sate sama mami. Ada telepon nomornya nggak dikenal, tiba-tiba ngomong, Dek, di mana? Di jalan A. Ade ini pakai nomor siapa? Nomor satpam. Hah? Ade di mana? Nggak tahu. Ade bangun-bangun di taman. Di taman mana? Di taman mana? Itu tuh Dekat Yonas. dekat Yonas di Bandung. Oke. Perasaan tadi dia tidur di rumah, kenapa dibangun-bangun di taman? Jauh ya, emang jauh. Jauh banget, ah. Dan katanya, kata satpam situ, kamu tuh jalan kaki. Hah? Iya. Kamu nggak inget Enggak. si satpam yang di telepon itu katanya kamu tuh jalan kaki ke situ, Kacau ini. jalan kaki. Akhirnya aku sama mami jemput Ade ke taman itu dan kita pulang. Jadi tahun baru kali itu tuh cukup tidak menyenangkan ya, Ngurusin ada. karena ngurusin Anda yang lagi sering kesurupan gitu. Tapi ya udahlah ya, Iya. gitu. Nikmatin aja. Tapi orang nggak ada yang ngalamin itu loh. Hah? Kayaknya orang belum ada yang mengalami itu Nggak ya. ngalamin itu. Si kocak itu gitu, si lucu itu Iya. ya. Si nggak penting itu. Iya. Pokoknya pengalaman horor kita banyak. Banyak Nih. banget. Ada tuh sebetulnya dari dulu pengen nanya. Apa? Ketika ada dibawa ke orang pintar itu, kayak gimana respon-respon ada tuh? Terus respon mereka, kamu masih ingat apa enggak gitu ya? Omongan mereka tuh ada tuh kenapa sih sebetulnya? Gitu. Yang aku ingat adalah Ade ini ada yang ngejagain. Kata siapa? Kata si Kata orang mereka itu. pintar. Ade itu ada yang ngejagain. Ah. Ade itu sensitif gitu. Dan pada saat itu AAD-nya tuh lagi nggak bisa ngebawa diri. Jadi lagi ngerasa kosong, ngerti nggak? Jadi gampang untuk hal-hal kayak gitu tuh masuk ke diri AAD. Tapi karena AAD ada yang jagain, jadi efeknya nggak separah kalau nggak ada yang jagain gitu. Dan itu memang ada bayang-bayang ya, bayang-bayang itu gimana ya? Ingat nggak inget aja gini. Iya. Yang paling diingat mah ketika bangun. Ketika sadar aja itu mama udah baca surat. Jangankan kamu yang kesurupan, aku aja yang ngurusin capek. Aku, Sabrina, Mami, kita tuh capek. Kacau ya. Tapi mau gimana? Masa kita mau ngediemin kamu, mentelantarkan kamu, kan nggak mungkin. Betul sih. Gitu loh. Dan ada sekarang sebetulnya mah ada pertanyaan ke mami ya. Sebetulnya mah ada Apa? pengen nanya ke mami. Saya sebagai anak akan. Ya siapa tahu bisa kamu pernah dapat ceritanya dari mami gitu ya misalnya. Kenapa mami bisa sebaik itu gitu ke Ade? Bisa dibilang ada paling dibedain karena memang mungkin ada yang paling pertama ada di rumah selain teman-teman yang lain gitu ya. Ada tuh bingung gitu sampai sekarang tuh, iya memang mami baik banget gitu, bener-bener baik banget. Udah gitu. kayak nganggep anak lah. Bener-bener memang ketika di lingkungan manapun gitu kan mami pasti ngomongnya ini anak mami, kakaknya Susan, kakaknya Sabrin. Ini Iya. anak saya pasti begitu. Sampai fasilitas pun kita sama dikasih gitu kan. Kamu dikasih mobil, sampai dikasih mobil, ada juga dikasih mobil. Sampai begitu loh, sampai ada bingung gitu. Terus terang ada sendiri bingung harus gimana gitu ngebalas mami itu gitu ya. Iya. Untuk ngebalas kebaikan mami gitu. Masya Allah, Mami tuh emang hatinya baik. Oh, Dia bener, tuh jelas. kalau sama orang tulus, bener-bener tulus gitu. Dan nggak pernah ngebeda-bedain orang. Ya. Kayak nggak pernah mandang orang sebelah mata tuh nggak pernah. Mami itu. Padahal ada juga pernah bikin salah gitu ke mami juga ya gitu, tapi selalu dimaafin. Tapi kan kalau yang lain-lain ketika ada bikin salah, cut langsung udah. Makanya jangan bikin salah mulu. Enggak. Iya, sekarang udah baik. Udah pakai kopea, udah pakai sarung, Masya Allah. Semoga yang terjaga bukan luarnya aja, tapi hatinya juga. Amin. Kita doain aja guys. Itu bisa ngejawab ya guys, kira-kira deh. Kenapa ya? Kamu aja deh, dari kamu aja. Kalau dari aku ya, karena Mami orang yang sabar banget gila. Mami itu benar-benar aku selama ini selalu contoh buat aku tuh Mami gitu. Jadi Mami itu apa ya? Inspirator. Iya, Sumber inspirasi ya, Iya. inspirator. Dia ibu aku dan dia ayah aku juga. Ya. Jadi
Dia benar-benar orang yang luar biasa, orang yang sabar, yang kuat, nggak pernah mau nangis depan anaknya, depan orang. Betul banget. Nggak pernah, padahal aku tahu sesakit apa hati dia, Betul, gitu. betul. Serapuh apa dia. Daripada nangis di depan kita, mending marah-marah sama kita ya. Iya, Bener nggak dia sih? nangisnya nanti di kamar gitu Ah. sendiri segala macem. Keluar lo semuanya. Padahal Iya. tahu kita di dalam nangis ya. Iya, Bener nggak sih? dia orangnya kayak gitu, tapi dia orang yang baik banget. Aku tuh kayak kemarin nih aku debat sama mami, terus jelang 1 jam aku mikir kayak ya Allah aku salah, aku sampai istighfar terus ya Allah maafin aku salah. Aku pulang ke rumah, ini baru banget nih, baru berapa hari, 2 harian yang lalu, aku langsung cium tangan mami, maafin ya tadi aku nadanya agak tinggi, aku emosi, maafin aku. Iya nggak apa-apa. Maksud aku kayak gila ya, nih orang baik banget gitu. Iya. Aku udah kurang ajar dengan aku ngomong nadanya agak tinggi ke orang tua tuh, itu kurang ajar loh. Tapi dengan aku segampang itu aku minta maaf, cium tangan dia maafin. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku nggak pantas buat dimaafin, ngerti nggak sih? Ngerti Aku banget. nggak pantas. Ngerti banget. Pukul aku kayak apa kayak gitu. Iya. Ini enggak, dia senyum, iya nggak apa-apa. Jadi mami tuh selalu maafin orang. Jadi tiap orang punya kesalahan dia selalu maafin karena dia mikir mungkin orang tuh pasti selalu belajar. Iya. Dan dia menganggap semua anak-anaknya itu butuh untuk dikasih kesempatan. Betul. Gitu. Iya. Mungkin dia memperlakukan Ade sama kayak dia memperlakukan anak-anaknya dia. Memang kerasanya begitu sama Ade. Iya. Memang kerasanya begitu. Sadar nggak sadar kamu dulu waktu masih sekolah nih. Dan Ade selalu ngelindungin aku sama Sabrina, makanya dia sayang banget sama Ade. Nah sekarang kalau dari kamu, kenapa? Kan yang ngelindungin kamu bukan cuma Ade, ya, terutama itu. Terus walaupun itu semua pun teman-teman Ade juga gitu ya, lingkungan Ade juga yang ketika Ade gak bisa dibelah dua dong gitu kan. Dia harus di waktu yang bersamaan harus ada yang nemenin kamu, di waktu bersamaan juga Sabrina harus ada yang nemenin gitu. Akhirnya Ade kan minta tolong sama teman-teman gitu. Kenapa kamu juga bisa sebaik ini gitu sama Ade? Sambutan kalian tuh gitu. Karena kita bisa ngerasain orang yang tulus sama kita emang enggak. Ngerti nggak? Kelihatan tulusnya dari mana? Ada orang yang ada buat kita, ngejagain kita berdasarkan apa gitu. Ada maunya nih apa gitu. Dan ada juga orang yang baik sama kita emang karena dia baik, Ade karena juga emang dia dulu ada sayang maunya. gitu. Apa? Numpang. Ya tapi setelah Ade selesai numpang, Ade masih tetap baik sama kita. Ngerti nggak? Iya. Itu orang yang beneran sayang. Tapi kalau orang yang cuma ada maunya, misalnya, oh ya karena dia punya uang, setelah kita nggak punya uang dia pergi, itu tandanya nggak tulus. Tapi Ade, oke Ade numpang, tapi setelah Ade punya uang, setelah Ade nggak numpang, Ade tetap sayang sama kita. Sampai sekarang pun Ade masih peduli sama kita gitu. Gitu. Pokoknya Ade, almarhum Agogon itu sama tuh. Iya. Itu yang paling aku sama mami sayangin tuh Ade sama almarhum Agogon. Kemarin ada kesana. Kuburan. Aku pengen kesana lagi. Besok yuk. Besok. Jam berapa? Tuh ini orang-orang yang bener-bener ngejagain akunya tuh emang berani ngasih nyawa gitu. Sebetulnya kalau kesana hanya untuk ngecek kondisi aja. Tapi kalau untuk berdoa mah kita Dimanapun. dan kondisinya masih baik-baik saja. Masih aman-aman saja. Iya ada yang batuk. Covid ya? Usum tuh. Kamu pernah COVID berapa kali? Sekali. Wah. Keren. Selamat ya. Gue 2. Pas dari jauh. Baru 2. Baru 2 empat. Covid aja sombong ya. Iya dong. Harus tetap karakter itu harus. Tapi iya sih, kemarin ada pernyataan bahwa orang yang tidak pernah kena Covid tandanya tidak punya teman, katanya gitu. Untungnya Tarzan desanya. Iya, untungnya aku saat itu baru aja sembuh Covid. Iya, aku udah Punya Covid teman. sekali, punya teman. Nah. Punya teman. Oh iya juga ya. Karena menular dari manusia ke manusia. Iya. Betul. Benar. Rasional. Benar. Nah, sekarang Ade mau
minta sesuatu Mm-mm. sama kamu, dalam artian itu bukan barang, Mm-mm. tapi minta kejujurannya. Iya. Ya. Minta kejujurannya yang benar-benar ini sebetulnya apa ya, ada hak dari kamu untuk tidak menjawab juga, tapi ada berharap kamu jawab. Mm. Ya. Ada kepikiran untuk nikah duluan daripada Sabrina atau enggak? Ada sih ya. Najis. Serius? Ada. Asdina itu? Ada pikiran dulu. Enggak, karena gini, Kamu udah siap dengan persyaratannya yang segitu banyak. edannya? Enggak lah, Sabrina tuh banyak bercanda. Ah. Padahal sebenarnya hati dia tuh nggak kayak gitu. Oh, jadi itu tuh memang nggak ada ininya, nggak ada patokannya? Nggak ada. Nggak tahu ya. Mhm. Nggak tahu. Cuman, Coba tanya tapi papi. nggak tahu kan belum kejadian. Ah. Bener nggak sih? Ah. Kan belum kejadian. Cuman, ya lampu mati. Nggak apa-apa. Cuman, Belum dapat cantiknya. rata-rata orang-orang bilang, kayaknya yang bakalan nikah duluan aku. Ya memang Terus, ada punya feeling begitu juga. Mami juga ngomong gitu. Enggak, feeling Mami Susan yang bakalan nikah duluan gitu. Ada punya feeling gitu juga loh. Kenapa ya? Nggak Loh, kenapa ya? Nggak tahu. Serius, ada sebelum kamu nanya kemarin Karena begitu. mungkin aku dewasa sebelum waktunya kali ya. Ini kamu tuh lagi menyembunyikan sesuatu sebetulnya sama Ade. Ade tahu banget psikologi kamu kayak gimana. Asik, gila psikiater banget sih bro. Aing nyawa pisan di dinya bro. Aing ngapal pisan ye. Pokoknya Apa-apa yang aku sembunyi? nggak tahu, makanya coba dikasih tahu dong. Ada apa nih sebetulnya? Yang ini tuh sebetulnya kalau Ade tahu tuh ya, ada kemungkinan Ade sedikit marah ya, atau ada penolakan, ada tidak terima atau gimana kemungkinan dengan kenyataan yang sekarang kamu itu. Enggak, Nggak feeling tahu. aku enggak. Karena terpaut dengan sosok laki-laki mungkin ya. Kan biasanya kamu kalau lagi PDKT sama orang pasti ngomong dulu ke Ade. Kali ini ya, gini ya, setelah aku tahu penyakit Ain, tahu kan ada penyakit Ain? Yes. Tahu? Enggak. Penyakit Ain itu penyakit mata. Jadi setelah aku banyak belajar ya, dari Kanaila, dari orang-orang sekitar aku, kita kalau posting segala sesuatu, kalau ada orang yang sampai bilang, ih Susan cantik, Masya Allah, Tabarakallah, kita nggak tahu orang muji kita niatnya apa. Yes. Entah dia sirik atau apa segala macam, jangan sampai dia penyakit Ain. Nanti tiba-tiba muka kita jadi bopeng-bopeng segala macam gitu-gitu. Nah, kan aku misalnya aku deket sama siapa, aku kenapa nggak mau terlalu mengumbar ini tuh, aku nggak mau terlalu banyak cerita sama orang, karena itu semua belum apa ya. Tapi Kanaila ada yang lagi deket sama dia. Dan kamu dikasih tahu jangan dulu bilang-bilang sama Ade kalau Ade nanya dan lain-lain. Bukan ada doang. Enggak, dia nggak ngomong itu. Enggak. Tapi maksudnya ya kalau deket mah ada. Terus kasih tahu jangan dikasih tahu ke siapa-siapa gitu. Enggak. Mungkin di balik podcast kali sih. Enggak, ya kalau di Enggak. balik podcast nggak Iya, apa-apa. nanti pasti diceritain lah. Cuman emang aku nggak mau Tapi benar kan feeling ada ya? apa Benar tapi kan? ada deket sama orang. Ah. Ya ada, pasti ada lah Ah. deket sama orang. Apa kekurangannya di mata Ade menurut kamu? Ada akan sedikit keberatan atau ada sedikit protes mungkin ya, ada Enggak. sedikit bukan terlalu protes tapi apa ya, masukan mungkin, Dek bisa nggak ini dipolisi begini nih ini orang nih gitu. Insya Allah enggak. Yakin? Insya Allah. Serius? Insya Allah. Kan insya Allah. Insya Allah. Namanya orang pasti punya kekurangan. Aku pun punya kekurangan. Ade pun punya kekurangan. Tapi maksudnya aku meminimalisirkan, ya Yes, kan? ya. Kalau kekurangan, aku mungkin bisa menutupi, bisa ini namanya hubungan karena harus saling menutupi kekurangan satu sama lain. Tapi kalau sifat jelek, insya Allah enggak, Nah, gitu. oke. Kelakuan jelek, insya Allah enggak. Iman Iman, itu yang paling penting sih. itu paling penting. Gitu. Tapi aku bukan karena nggak mau ngasih tau Ade atau siapapun, enggak. Karena aku nggak mau media atau orang-orang banyak Oh, ini tahu. bukan di kalangan artis atau kalangan artis juga. Ya nantilah. Oh yes. Intinya ya nggak mau banyak orang tahu karena apa ya? Biarin orang-orang di luar sana tahu karya aku. Aku nggak mau orang
banyak tahu tentang pribadi aku. Siapapun Anda, kalau Anda nonton nih lagi dekat sama Susan, bye-bye ketemu saya ya. Bye-bye ketemu saya. Mau siapapun Anda ya. Mau anak jenderal ke, mau anak pejabat ke, mau artis, nggak peduli. Saya bikin ompong macam-macam sama dia, saya bikin ompong asli. Jangan dong. Halo. Jangan macam-macam berarti. Savage. Dan. Udah pakai kacamata. Karena yang udah-udah ya begitulah. Enggak, aku kan belajar. Ini awkward ya. Kalau aku juga belajar dari yang udah-udah ya kan. Masa aku mau mengulangi kesalahan Desa kenal? yang sama? Atau dikenalin sama dia? Oh kenal. Udah nanti. Enggak, kalau ini nanti aja nanti. Pokoknya kalau di depan kamera, Gak usah mengalihkan iya. perhatian. Kalau depan Kompak banget kamera, kalian ya. jangan bahas itu. Enggak, gue pengen Karena tanya. jujur ya, aku nggak mau orang terlalu banyak tahu tentang pribadi Iya, betul. aku. Ini kan cuma ada, Iya. dia baru, udah nggak apa-apa, di hold aja. Cuman feeling aku ada, benar berarti. Karena semakin orang banyak tahu tentang pribadi aku, nanti orang makin makin banyak ikut campur, dan itu makin bikin aku tuh tekanan. Pesan Ade sih cuma satu, kesimpulannya cuma satu deh. Jangan sampai apa yang jadi tujuan kamu ini terhambat dengan hal-hal nggak penting Iya. kayak begini. Kalau memang ini sekiranya mendukung untuk tujuan kamu, cita-cita kamu gitu ya, Nah, gas. Tapi kalau kayak yang udah-udah malah menghambat, rem hmm. tangan, putar balik, Ya drift. ember, gitu. Maksud Ade, Iya cuma dong. itu aja, sesimpel itu, sesederhana itu profesional. Iya. Kamu udah gede kok sekarang, udah bisa nyeramain aku dari tadi. Iya. Aku diceramain sama Nah, Yeay. sekarang mah Ade ada dekat sama siapa enggak? Anjis, Coba. Enggak, kalau aku maksudnya udah belajar dari kesalahan dong, Kak. Bener kan? Sure. Sekarang aku pun tidak mau mengumbar-umbar ke orang. Aku deket dikit sama siapa, aku nggak mau kasih tahu orang segala macam. Karena aku belajar dari kesalahan, dan aku nggak mau juga orang banyak tahu tentang kehidupan aku gitu, tentang pribadi aku. Cukup orang menikmati karya aku posting tentang teman-teman, oke, nggak apa-apa, tapi tentang keluarga aku, hubungan aku nggak pernah mau kasih tahu. Deket sama siapa nggak mau. Karena aku pun menjaga privasi orang-orang sekitar aku gitu. Iya betul. Dan sekarang Ade deket sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Jangan bohong. Mana HP Ade? Aku lagi pakai konten. Habis ini aku buka. Oke. Nggak jujur nggak? Mending jujur. Jujur nggak ada. Nggak kepikiran. Belum kepikiran lagi. Nggak ada deh. Nggak ada. Asli. Dialog. Ada pengen fokus dulu berkarir. Mm-mm. Karena sekarang pekerjaan YouTuber itu laku di mata calon mertua. Oh iya. Yes. Kerjanya apa ini? Pacarnya? YouTuber. Oh, well. Gitu. Keren. Daripada, maaf ya, bukan mengesampingkan, saya anggota. Nah, itu. Mm-mm. Oh, yang udah-udah juga tetangga saya ditipu itu sama dia gitu kan, dibego-begoin gitu, mentang-mentang seolah-olah punya pangkat gitu. Kebanyakan. Padahal Padahal enggak. enggak. Sekarang mah YouTuber yang paling cocok. Karena menjanjikan. Melek Pokoknya media. hal-hal yang bermanfaat. Iya. Bener nggak? Aku banyak orang bilang, San, kamu tuh dimanfaatin sama ini itu segala macam. Jangan marah. Kalau orang bilang kalau kita banyak dimanfaatin sama orang, jangan marah. Alhamdulillah, tadi kita bermanfaat untuk orang. Tapi ada sekarang dapat jawaban. Apa? Walaupun ini pertanyaan dari dulu pengen nanya ya, cuman nggak bisa nanya karena kamu nggak ada sama sekali perubahan sikap ke Ade terkait media sosial. Ternyata begitu ya jawaban kamu barusan. Kenapa nggak mau posting atau terlalu terbuka tentang orang-orang terdekat karena nggak mau terlalu diekspos gitu ya? Iya. Keluarga. Percaya nggak? Iya, Tapi keluarga. penyakit ain juga benar. Penyakit air. Ain itu penting banget. Bukan, ini mah tentang Eke gitu ya. Karena ada pertanyaan gitu loh di dalam diri sendiri gitu ya. Kenapa dia nggak pernah posting foto Eke di Instagramnya atau di media sosialnya? Sabrina dia nggak ada foto aku nggak ada. Padahal kalau disebut dekat gitu ya, kurang dekat apa gitu kan? Istilahnya udah kayak adik kakak kandung gitu loh. Oh ternyata ini alasannya. Cuman dari dulu nggak pernah pengen nanya. Aku Yang penting kayak sikapnya dia nggak berubah. Gitu. kayak mami, papi, jarang banget aku. Iya benar, Jadi, makanya. Biarin orang tahu kayak Instagram aku bikin kayak itu pekerjaan aku. Betul. Ini adalah Iya. kantor aku gitu. Iya. Aku nggak mau menyangkut pautkan semua keluarga aku. Aku takutnya nih ya, nanti
keluarga aku, orang-orang terdekat aku tuh ikutan kena ditanya-tanya sama orang gitu. Ya ngerti benar. Aku nggak mau. Mirip lah sama kayak ada ya, ketika ada lagi tidak benar gitu, nggak mau kamu ke bawah-bawah, Sabri makanya ke bawah-bawah, jadi ada lebih milih Iya. jauh. Gitu kalau ada mendiril kamu di media Dan kan. kadang aku juga pingin punya apa ya, punya kehidupan lah. Iya. Nggak harus semua orang tahu tentang aku. Betul. Aku juga manusia biasa yang nggak selalu pingin dijudge tentang segala-galanya. Aku pingin punya kehidupan dengan keluarga aku yang orang nggak tahu gitu. Awal dia ngambil sinetron nih, ya dulu nih pertama mau ngambil sinetron kan Eke yang nemenin ya, Bu. Oh itu perjuangan. Itu sampai disangkanya Eke asistennya dia. Padahal walaupun dia nggak bikin apa, nggak lagi syuting, nggak lagi ngapa-ngapain, kesehariannya memang begitu. Ini tuh gitu, maksudnya memang sedetail itu Eke memperhatikan dia gitu. Disangkanya asisten, jadi Adek lah ya. dia disangka asisten apa supir? Nggak tahu. Pokoknya mah ada yang nanya begitulah. Kak Ade ya waktu itu dari salah satu kru ya, krunya ini bukan ada artisnya juga iya. Si aja juga nanya gitu. Lu siapanya susah bro? Kan gitu. Siapanya susah tanya aja sama susahnya. Nggak berani gua katanya. Ya udah nggak usah nanya. Kan bingung dia. Penonton boleh nanya, Boleh. kalian ada makanan yang kalian suka nggak, pas suka makan bareng gitu kalau Baso. di sini makannya ini enak banget, kalian selalu makan bareng gitu. Ada Baso. teman lama nih. Baso. Baso Sama nasi apa? padang. Kalau nasi padang di mana-mana. Dulu sebelum diet dia sih. Ya dulu asik ya. Wih cuco. Iya. Oh kita makan apa makan dia. Dan aku suka jengkol Ya ya. jengkol. Sekarang tuh kalau Kita suka makan jengkol. nasi padang tuh dia kayak judgmental banget, kayak lu makan nasi padang. No dude, I'm not. Gila, enggak. Tapi kamu memberikan aku saran yang salah. Tapi ada lihat masaknya contoh Makassar. Iya. Gimana coba? Enggak, Apa kalau bedanya sama Enggak, rendang? aku kan kalau makan kan Hah? banyak. Terus dia enggak nasi padang. Kelihatan kok. Enggak, maksudnya ya kelihatan dari selera makannya Iya. kan, masaknya juga bagus gitu. Iya. Dan Teki. Hah? Terserah Teki. Makanya gue tuh pengen tahu dia tuh dulu makanan Oh, favoritnya apa sampai yang kayak gitu. Makanan Sunda sih. iya. Jengkol Kita tiap hari itu ya selalu ada sambal di rumah tuh Mami. Kalau nggak sayur, Tempe. ya kalau nggak sayur apa namanya, sayur sop ya, Iya. itu kalau sop bening itu Mami yang masak. Kalau nggak Sama asin enggak, tahu nggak cumi, makanan cumi. favorit kita apa? Apa? Mie Oh instan. itu mie ya kalau Bener gak malam. sih dia makan dulu mie instan? Weh tiap malam saya bikinin Dulu aku kalau makan mie instan Double. sekali makan 2 kan? double. Iya. Kalau di satu, Tapi saya udah gak makan. iya. Kan saya bilang juga apa sebelum dia diet makannya asik. Pas dia diet kita nyinyir berdua masih Sabrin, so asik susah aja. So cantik bisa. Asli, sumpah. Mau diajak makan di sini, jadi kita harus jadi ikut ribet sama dia karena dia nggak mau makan di situ gitu. Ngerti nggak? Itu sih Merasakan yang juga. Kemarin mereka berdua Mereka merasakan kalau ribet masak dan tuh- sekarang lebih ribet. Sekarang lebih ribet. Kemarin Oh. aku makanan tidak boleh ada garam sama sekali. Dia stresnya kayak apaan? Gue bayangin gue koki, terus gue dikasih tantangan untuk harus ada cita rasa tapi gak pakai garam. Gue mau gila. Ya udah pakai keringat aja, pakai keringat. Nggak boleh ada Pakai air garam. mata, air mata. Gue merasa kredibilitas gue menurun. Aduh gue masak apa nih gitu. Sumpah gue stres, sebulan itu gue stres. Tidak boleh. Emang Tapi ribet sih. dia berhasil, dia turun apa sih namanya? Defisit kalau Apa kayak lemak. Enggak, kalau aku punya pertanyaan, kamu pengen senang apa lagi sih? Enggak. Kemarin aku kan lagi bikin ototnya jadi kering. Udah kering kok. Iya, dan sekarang enggak, maksud aku muscle aku ya, Oh, bukan. yes. Nama kamu bukan otot, Ya. Arif. Iya udah kering, udah. Arif, iya, udah hilang. Udah. Jadi kemarin aku lagi bikin muscle aku itu jadi kering. Lagi tanding, taruhan. Sama coach. Iya, sama orang-orang di tempat gym. Pertama kali dia diet ya, nggak makan nasi 1 minggu ya, hari ke-8 sakit. Langsung ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, ke klinik. Itu biayanya cuma periksa begitu aja 15 juta, gila nggak? Emosi lah ya langsung. Kamu cuma gara-gara nggak makan nasi nih, bayar uang buat ke
Jadi kesel kan gitu. Itu dirawat, ah. Enggak, Dek. Enggak. Dirawat 2 hari. Oh iya, iya setelahnya. Tapi saya Setelahnya. tetap makan nasi, cuma nasinya beda, jenisnya beda. Misalkan kayak nasinya jadi yang nggak ada gulanya, gitu. Tapi tetap enak. Oh, ada nasi gitu. Ada, bagus lah. Bagus, itu bagus. Ya udah. Si mama gitu itu mending ngasihnya kayak gitu juga. Insya Allah kalau Karena- sudah memadai semuanya. Gulanya Insya Allah. Siap. tuh. Siap. Tugas Evi. Kalau nggak nasi merah. Nanti kalau sudah tercukupi itu cita-cita. Tidak boleh dibantu sama siapapun. Aku udah tahu di otaknya, jadi tidak boleh diam. Nasi merah sama nasi putih emang bedanya nggak sih? Nggak beda kan harganya? Beda ya? Beda. Beda. Lebih mahal ya? Beda. Oh, Cuman better di mana-mana sih menurut aku mendingan Putih. enggak, Merah. mendingan di basmati ketimbang beras merah. Harganya nggak beda jauh. sama beras merah. Mm-mm. Ada nasi basmati, nasi India itu ya. 1 kilonya ya beras. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya Oke. menahan rasa. Ada ingin menahan. Ini hari seneng kamu nyanyi, bener. Insya Allah. Ingat nggak ada ngomong apa dulu ketika Apa? kamu nyanyi? Apa? Suara kamu tuh nggak sebagus suara orang lain. Tapi kalau kamu nyanyi, orang udah tahu ini kamu. Walaupun nggak ngelihat orangnya. Unik. Bukan, punya ciri khas. Ah, Hasil, ciri khas. Suara dia tuh nenangin, soft calm, ya nggak sih? Kan ada orang yang suaranya 7 oktav yang wah, Anjay. dia nggak ngerti nggak? Ngerti, Kayak ngerti, diva ngerti. gitu kan. Tapi ada yang suaranya nenangin, kayak Selena Gomez. Dia nggak bisa nada tinggi, tapi suaranya nenangin. Jadi mungkin dia punya calm voice. Aku Iya. emang bikin nyaman kan? Anjir. Terkadang yang nyaman itu Tidak nyaman. nggak nyaman. Official Vira. Jeng 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 jeng. Hah? Jeng jeng jeng. Kenapa sih kamu jadi gitu-gituan? Nggak, jadi kalau kita tiba-tiba ngasih quotes, Hah? tahu nggak ada filter yang di Instagram, Hah? di videoin terus tiba-tiba kita jadi kayak ke foto terus Oh, dikasih kacamata jeng 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 iya, iya, jeng iya, jeng iya. savage. Kalau ada quotes-quotes yang cocok gitu. Iya, jadi kalau kita tiba-tiba nyebutin kata-kata yang bagus, Hah? langsung savage jeng 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 Anjay. gitu. Dan Terus ini keren nih aku baru lihat ini. tentang di bawah udah. Adik nih. Sekarang ke karir ya. Nanti ke depan ada progres apa lagi? Alhamdulillah baru selesai syuting proyekan yang aku nggak bisa sebutin. Ada pengen tanya satu bentar. Apa? Lihat cuplikan kamu lagi ngomong sama sosok bapak kamu itu di film kemarin. Apa namanya? Wedding Agreement. Kamu bayangin apa sih? Bayangin Kok papi. misalkan ada aja? Kenapa? Ada aja ngelihatnya gitu ya, nggak sanggup. Di skip. Terus Karena- terang, kue di skip. Aku merinding ya. Karena Kurang di skip. acting itu bukan cuman acting. Acting itu harus punya rasa. Iya. Makanya ada tanya kamu ngebayangin apa gitu. Ngebayangin ayah aku Kejadiannya kayak gimana bisa edan gitu. nonton gitu. dong. Ada nggak berani nonton ini? Nggak berani. Terus terang, ada mah film-film kamu nggak berani nonton. Aku aja nangis. Nggak berani nonton. Yang ini aja nggak berani nonton tuh karena ada menjaga ade apa ya respon ade gitu. Kalau misalnya ada maaf ya ini mah ketika kamu ada adegan yang kayak sama si siapa Cinta Laura gitu ya, yang Cinta Lura. siapa? Cinta Laura ya. Film di situ ada cuma lihat cuplikannya aja, oh ini ada nggak boleh nonton. Kalau Wedding Agreement aman? Betul, cuman ngelihat di cuplikannya begitu juga ada lebih milih enggak deh. Jangan gitu dong. Itu kan suatu karya. Betul, Harus ditonton. betul. Kerjanya udah capek-capek Penghargaan. membangun sebuah rasanya itu capek. Ini mah ada, bukan netizen. Tapi bukan yang lain. Ade sebagai orang Menyarankan, terdekat kalau itu harus menyarankan. melihat karya. Kalau yang aku. lain mah disarankan. Cuman kalau terus lihat terang, aja podcast Ade nggak akan aku tonton. gitu. Karena gini, nggak siap adanya. Nggak siap. Kamu siap memang dinyinyirin nanti sama ade? Siap? Benar? Iya. Deal? Itu sudah Oke suatu ya. resiko aku kan? Benar ya? Iya. Oke.
Ya udah kalau gitu. Ada kan bakal bawel. Nggak Bakal bawel. tahu. Bener ya? Iya. Awas lo. Kan- Saksi ya Kia. Saksi. Ada begitu ngelihat yang sama itu, wah ada yang nggak siap ngelihat karena kamu pakai baju seksi, ya kan? Tapi kan itu suatu tuntutan pekerjaan. Betul. Kalau aku diri Sekarang lagi ada nanya. nih, Sekarang ada nanya, kapan ada nonton si Sabrina Balap? Kapan? Ki, pernah tuh? Paling masih murah. Nggak sanggup ada nontonnya, ngerti nggak? aku Itu prestasi jelas. tak Nggak sanggup. sanggup Tapi ada selalu masang orang gitu, maksudnya di mana si Sabrina ada. Savage. Anjing. Tan, 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 tan. Hah? Tan, tan, tan. Oke. Tan, tan, tan. Anjing. Selalu ya ada lah, maksudnya aman atau kejadian apa gitu ya, ketika ada kejadian pasti ada datang. Jangan iki ada nggak sih waktu si Sabrina yang siapa gitu yang ada waktu mobil ngedriftnya gini ada kejadian, kirain ada si Sabrin yang nabrak apa panggung. Ada celakaan itu di Solo apa di mana ya lupa. Yang aku Semarang. nonton lah, Wedding Semarang. Agreement nonton dong. Ah. Tapi kayaknya itu sedih banget ya. Ada cuma ngeliat cuplikan begitu aja langsung mikir sih. Itu Nggak boleh konflik tarik, itu Eka. tuh banyak terjadi tanpa kita sadari, itu banyak terjadi. Iya. Jadi banyak orang yang relate dengan permasalahan yang ada di situ. Gitu. Gimana ya? Ada Jadi enggak, kita nonton cuman ya itu kan karya ya. Jadi yang namanya karya kita buat untuk menghibur, bener kan? Kan entertain. Kita untuk menghibur. Jadi tapi banyak hal-hal positif yang bisa diambil juga iya. gitu. Jadi ambil di situnya aja, oh ini nih, oh berarti kita tuh nggak boleh gini gitu. Ada tuh lebih ke apa ya? Emang Lebih sedih ya? bukan maksudnya lebih ketika ngelihat karya kamu itu ya. Lebih ke anjing. Ngerti gak sih? Kata anjingnya di sini ya anjing. Maknanya banyak gitu. Karena ada yang nemenin kamu tumbuh benar-benar dari kecil gitu, benar-benar dari nggak tahu apa-apa gitu, dari kamu cuman ya dalam artian apa ya, hanya bisa asalnya ngelihat orang gitu kan. Tapi Dulu jadi ekstra. ya ada ngalam apa ngikutin perjalanan itu kan Namanya gitu. semua orang Bahkan tahu. sekarang yang dulunya pemeran utama di sinetron FTV kamu dulu udah jauh levelnya sama kamu sekarang. Mereka nggak berkembang. Loh, itu real loh. Asli. Ada tahu lah berapa kali kita, maksudnya bukan berapa kali, setiap kamu jadi peran apa namanya tadi? Ekstra? Ekstra. Peran ini ya, peran pembantu itu ya. Apa Enggak, maksudnya? kalau ekstra Figuran. bener-bener ekstra. Figuran. Figuran. Dia pernah jadi bawa ini loh. Jadi waiters. Iya. Waiters itu pada saat itu yang Pemeran jadi utamanya pemeran Kak utama. Delon sama Kak Serena Rizky. Tapi Tapi sofa sama bantal tidur nih. dingin, udara Bandung Dingin, dingin. udara Bandung enak. Tapi emang ya. Aku kalau sekarang sholat tuh kayak nggak nyangka gitu kalau aku bisa ada di titik ini. Aku masih kayak gitu. Aku kalau sholat masih nangis yang kayak Allah baik banget. Aku tahu aku berjuang dan proses aku tuh nggak gampang. Bener-bener jauh. Apalagi zaman dulu ya perjuangan tuh. Iya. Kalau zaman sekarang ada Instagram, kita bisa mempromosikan diri kita gitu ya kan. Betul. Skill-skill kita bisa dipromosikan semuanya lewat sosial media. Kalau zaman dulu tuh casting panjang, ngantri, keringat-keringatan, bawa fotonya juga foto cetak, bukan foto dari HP gitu kan. Dia percaya nggak percaya ya, ada orang ngomongin film kamu di depan Ade, dan Ade orangnya kenal deket juga nih sama orang ini nih, yang lagi diomongin film kamu yang kemarin. Wedding Agreement. Betul. Alhamdulillah itu naik. Tapi orang ini nggak tahu kalau kita sedekat apa gitu loh. Ngerti nggak? Hmm. Di situ baru ada mikir, anjing. Maksudnya bangga, terharu, pengen nangis, iya gitu ya. Ini juga kalau ada ngomong sama orangnya gitu ya, mungkin pada saat itu sebelum ada begini ya kita, karena kan kita juga udah lama gak ketemu ya. Ada ngomong sama orangnya juga mungkin dia gak akan percaya. Kalau ada tiba ngomong nih, ini tuh adik saya, ketemu mah pasti cium pipi kanan, cium pipi kiri pasti, gitu loh, gak akan percaya. Sementara mereka itu ngelihat kamu tuh seolah-olah ini
idola gua banget gitu. Susan Samet teh urang pisan gitu. Dalam hati ini ada asli serius ini. Dan ada yang nggak punya kemampuan untuk mengakui itu. Hanya cuman bisa apa ya? Jangan nangis apa? Ini serius ini. Enggak, tapi aku kalau jalan di luar ini itu aku sampai sekarang menganggap diri aku bukan siapa-siapa. Iya, cuman apa ya? Gak nyangka. Ada jangan nangis atuh, dah aku tuh bisa ngeliat walaupun kacamata itu. Masa sih? Iya. Enggak nangis. Buka. Hah? Gitulah intinya bangga. Makasih ya. Cuma bisa doain. Ada yang nangis, kalau bisa ikutan nangis. Udah pakai eyeliner tuh terluntur. Nanti hilang loh, Pak. Gitu. Ya, intinya proses tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kayaknya kita nggak bisa nih karena kita ditolak. Dulu aku ditolak sama beberapa PH bertahun-tahun dan aku tidak pernah menyerah. Aku dibilang jelek, aku dibilang gendut, aku dibilang jerawatan. Sakit hati pasti. Mau ngelawan tapi kita bukan siapa-siapa. Sabar. Semua orang ada waktunya. Mungkin waktu kita bukan sekarang tapi nanti, tapi tetap berjuang. Tetap berjuang. Kamu tahu, kemarin aku baru syuting 5 bulan di PH yang aku impikan dari dulu. Oh iya? Iya, aku nggak bisa sebut karena emang masih dirahasiain ini proyekan. Jadi benar-benar aku. PH yang temennya Papi itu bukan? Iya. Betul ya? Iya. Papi pernah ngomong ke Ade. Papi Iya. punya teman, dia punya PH yang luar biasa katanya. Iya, pokoknya ini PH Dia tahu. filmnya Udah besar-besar dari dulu semua. Dari dulu banget ya. Besar-besar semua gitu. Dan kemarin ini aku baru banget selesai syuting filmnya mereka. Alhamdulillah. Dan aku nggak boleh posting segala macam. Kita semua nggak boleh ada yang posting selama 5 bulan karena emang ini bukan proyekan kita doang gitu. Bukan proyekan Indonesia doang. Ya. Aku sampai nggak nyangka dulu. Aku ngobrol nih sama yang punya PH-nya. Dulu aku pertama kali syuting di PH ini 10 tahun lalu jadi ekstras. Dan dia tahu aku jadi ekstras di situ. Aku cuma tepuk tangan di belakangnya Reza Rahardian. Oh iya. Sambil senyum. Dan sekarang aku 10 tahun kemudian aku ada di sini untuk jadi pemeran utama di proyekan ini. Alhamdulillah. Kayak kebayang, aku sampai kayak gila ya, dulu aku jadi ekstras di sini. Sekarang aku jadi pemeran utama di sini bersama orang-orang hebat gitu. Nggak nyangka, tapi sampai orang-orang di situ gila ya, karena perjuangan kamu. Ternyata aku berjuang segininya ya gitu. Dan ada yakin ya dengan kamu seperti ini ya. Ini untuk Ade pribadi. Ade bakal ngejar. Ade mau ngejar. Bisa. Iya. Gak ada yang nggak bisa. Ade punya keyakinan gitu ya. Iya. Apa ya maksudnya? Ade tahu banget proses kamu gitu kan. Iya. Tahu banget gitu. Dan Ade sekarang mau ya waktunya bikin bangga orang-orang udah. Iya. Dia dankeun kue gitu. Dia dan bisa, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita punya keinginan, fokus sama keinginan kita, berjuang, pokoknya apapun yang kita ingin perjuangin itu. Jangan pernah nyerah, berdoa, udah. Gagal coba lagi, gagal itu bukan berarti kita harus berhenti, tapi kita harus coba lagi dan belajar dari kesalahan yang udah pernah kita buat. Apa kurangnya kita perbaiki. Aku aja sampai sekarang aku belum jadi siapa-siapa. Aku hanya anak yang masih belajar untuk membuat karya yang baik untuk Indonesia gitu udah. Oke. Keren nggak? Coba. Pak Wali. Oke. Jadi ada pakai kacamata hitam itu untuk menutupi kalau nangis. Enggak juga. Ya, baru sekarang ini ada kayak begini, Ya nggak pernah. Allah, guys, ini baru pertama kali berarti Pak Wali nangis. Ya, di depan orang nggak pernah nangis.
sama sekali. Nangis bukan suatu hal yang hina, Lah iya, bener nggak? udah nggak bisa ditahan, nanti siapa yang bisa nangis? Iya. Ya, kecuali kamu udah jago acting mungkin ya. Dan Enggak, aku pun nggak bisa nahan nangis, aku nggak bisa nahan bahagia. iya benar. Itu suatu hal Ini yang nangisnya bukan natural. nangis sedih, bukan nangis sedih. Nangis Nangis bangga, bahagia, gitu ya. bahagia. Happy tears. Yes. All happy tears. No. Air Happy mata tears. bahagia. Oh. Happy tears. Wow, kayaknya bahasa Inggrisnya Ewir, cari anjing. mencari. Terharu guys ya. Yes. Benar tuh sih. Touch. Ah. You feel touch tersentuh. Yes, betul. Yes, I do. Nyeredet kanu hate gitu. Of course. Tersentuh ya kan? Jadi nyeredet kanu hate, nyerolo kanu cipano. Iya. Kan dikati sekali ewang sih sok. Ya, gila. Tapi aku bangga sekarang ada udah punya ruangan sendiri, bikin suatu hal yang apa ya, yang cukup membanggakan, bikin bertolak podcast. belakang banget dengan karakter dulu ya. Iya, aku bersyukur banget, alhamdulillah. Ada Beneran. aja nggak nyangka. Alhamdulillah, suatu kemajuan yang sungguh luar biasa. Amin. Semoga podcastnya Ade ini, Arif Rahman, Amin ya Allah. menjadi podcast yang penuh dengan berkah, Amin. membawa contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia, atau mungkin ditonton sama seluruh dunia. Amin. You never know, bener nggak? Amin. Semoga Ade terus bisa membanggakan orang sekitar, Amin. menjaga orang sekitar, Amin. apa ya, memberikan menghapuskan hal-hal buruk untuk semua masyarakat. Siap. Amin. Amin ya Allah. Nanti kita pengajian bareng. Iya, Ini kita sering mengajian. iya kita Oh, iya. kita tiap hari Jumat, enggak tiap hari Jumat. Amin. Ada masih belajar. Sekarang udah ada. Aku masih belajar. Ah. Ini Serius, nanti ada masih- kita pengajian untuk podcast ini. Masih ini loh, masih ngeraba-raba. Aku apa lagi? Ikro aja nggak bisa. Percaya nggak ada keraguan ketika ada sholat sendiri sama sholat di masjid. Kebetulan karena alhamdulillahnya rumah dekat sama masjid. Nggak pede sholat sendiri. Oh, kamu harus ketemu Bang Budi. Ada yang nggak pede. Berarti nggak? Bang Budi masuk friend. Siapa itu Bang? Oke, kita tutup Ada. dulu ini. Habis itu kita ceritain. Oke. Siap. Oke, Dek kan. kafe. Jadi Oke, kita tutup dulu ini. Oke. Guys, Jadi kamu aja yang tutup sekarang siapa? oke. Guys, karena bintang tamunya aku, jadi aku yang bakalan tutup. Terima kasih udah nonton podcast Arif Rahman bersama aku. Semoga banyak hal positif yang bisa kalian ambil. Maaf kalau kita ada salah-salah kata. Mohon maaf loh. Dan maaf juga sudah melihat Arif Rahman nangis. Enggak sih, ini suatu kebanggaan ya kita melihat Arif Rahman yang keluar gitu sisi lembutnya. Yes. Semoga kita bertemu di next judul dong. Konten. Next konten. Nanti kalau misalnya Yes. kalian punya pertanyaan atau apa buat nextnya, kalian tulis di komentar, oke? Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih Pak Wali Kocak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pararararam. Ho. Tet, 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 Ho. tet, tet, Oke, tet. ha.